ada dari siapa Rika Indri ya terkait tentang apakah kita perlu kita membentuk ACT atau MRI di setiap daerah ya. Ya saya sekalian jawab saja bahwa kemudian memang kami punya target mungkin maksudnya di Mesir nampaknya ya. Nah kalau Mesir mungkin bisa dilanjut. Itu nanti jawab Bang Andika yang nanti Mesir di Jawa nanti akan dibentuk kali ya. Kapan gitu. Ya, umum kami punya target bahwa hampir Indonesia punya kurang lebih 514 kabupaten kota yang ini jadi target buat kami di MRI di kepengurusan untuk kemudian membentuk pengurusan sampai di tingkat kabupaten kota. Bahkan pimpinan mengharapkan kemunculan MRI ada di tingkat daerah, di tingkat desa bahkan gitu ya. Jadi ada desa-desa yang kemudian tempat tinggal masing-masing relawan diharapkan dibentuk relawan dan kemudian ada secara struktur karena kita organisasi dibentuklah organisasi. Kurang lebih seperti itu kalau jawabannya kita di setiap daerah. Terus kalau pertanyaannya Kak Sumaru, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kalau mau jadi relawan, daftarnya bagaimana, secara register silahkan lewat web membership.relawan.id. Kalau syarat sebenarnya tidak ada syarat yang secara ini ya, gitu. Tadi saya sebut juga bahwa kalau bukan hanya agama Islam, siapa saja boleh masuk gitu. 17 tahun usia enggak juga gitu. KTP, kalau KTP sekarang kalau yang dilihat NIK itu ada di kartu keluarga. Kalau teman-teman yang WNI tentunya punya NIK, bahkan kemudian juga nomor paspor sebenarnya juga bisa dimasukkan untuk ini. Syarat secara khusus tidak ada gitu. Dan memang betul sampai hari ini kurang lebih ada sekitar 65.000 orang yang sudah meregister, dan betul tadi tuh bagaimana menyatukan mereka jadi satu tujuan. Makanya bentuknya adalah interaksi-interaksi, pelatihan-pelatihan yang kemudian kami lakukan, dan pelatihan-pelatihan tersebut kami rangkum di dalam kurikulum yang terstruktur di dalam Akademi Relawan Indonesia gitu. Jadi Akademi Relawan Indonesia inilah nanti tempat teman-teman mendapatkan berbagai pelatihan, baik itu ada kelas yang sifatnya tematik, ada kelas yang reguler yang kemudian yang saat ini memang dijalankan secara online gitu. Dan insya Allah juga beberapa waktu ke depan ada kegiatan voluntary class reguler yang kemudian ada 4 klaster, subklaster 4 grup klaster besar yang akan dilaksanakan, dan itu bagian dari proses untuk menyamakan persepsi dari teman-teman relawan yang sedemikian banyak untuk satu tujuan. Pelatihan-pelatihannya termasuk juga pelatihan kepemimpinan juga kami berikan sebenarnya. Kalau permasalahan yang paling besar yang dihadapi di lapangan ini sebenarnya nanti terkait tentang wilayah koordinasi. Kadang-kadang kayak tempat bencana begini nih, ini sangat menarik buat teman-teman karena istilahnya apa ya, kalau di tempat bencana itu relawan itu hero banget gitu loh, kelihatan banget gitu, apalagi teman-teman yang ada di cluster rescue tuh, kalau ini gagah banget lah bahasanya gitu. Nah ini wilayah koordinasi, karena kemudian biasanya kami di penerjunan relawan akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan kemudian berbagai hal jadi pertimbangan. Ini nanti wilayahnya di wilayah manajemen, dan di wilayah manajemen ini nanti akan butuh koordinasi dan kemudian komunikasi yang intensif dari berbagai lini gitu. Terus kalau dalam dan luar negeri sejauh ini, kalau nanti luar negeri mungkin nanti Hocham akan ngasih gambaran terkait tentang bagaimana program-program kita melibatkan mitra-mitra kita di luar negeri, bagaimana kemudian program-program bisa berjalan. Kalau di dalam negeri sendiri sebenarnya tantangannya itu ya kurang lebih tadi ada yang nggak sabar pengen akhirnya kemudian datang secara mandiri. Nah ini jadi beban teman-teman yang ada di posko di tempat-tempat bencana gitu. Bukan beban dalam artian gini, spesifikasinya apa ya, kira-kira dibutuhkan nggak di lapangan biasanya gitu. Kalau di tempat bencana itu pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian selalu muncul. Kadang-kadang ada yang kita butuhnya medis, yang datang orang-orang yang justru nggak punya kemampuan medis. Itu juga jadi satu dinamika yang cukup menarik di lapangan. Kemudian akhirnya kita harus tetap mendistribusikan, karena siapapun yang datang ke tempat kebencanaan niatnya insya Allah baik gitu. Tinggal bagaimana kebaikannya ini bisa kita akumulasi dan kita jadikan bahwa kedatangannya menjadi solusi buat saudara-saudara kita. Karena setiap setiap pemberangkatan relawan, setiap penugasan relawan biasanya kita sering berpesan kepada teman-teman, niat kita adalah menjadi solusi di tempat
di tempat dimanapun kita dibutuhkan, bukan kemudian menjadi beban. Kalau menjadi beban biasanya buat kami di manajerial relawan biasanya ya sudah, kalau memang memberatkan sudah suruh pulang. Gitu. Biasanya itu yang akhirnya kemudian menjadi opsi yang kemudian di lapangan, kalau di tempat bencana atau di program-program yang lain juga biasanya ada, menyulitkan ada. Karena di relawan sendiri juga punya kode etik, beberapa hal kadang-kadang ada teman-teman yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik, tentu secara keorganisasian juga kita proses. Kurang lebih itu mungkin gambarannya. Nanti secara global barangkali Bang Andika juga mungkin punya gambaran terkait tentang relawan-relawan kita yang kemudian juga terlibat di tingkat global. Itu mungkin dari saya jawabannya Kak Stamaru ya. Makasih Bang Cipto. Baik Mas Yunto, mungkin saya tambahkan sedikitnya terkait terkait di jaringan